warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, janabal afadil ulama anal a'izza, ayyuhal asatid wal ustadzat yang saya hormati, segenap para asatid wal ustadzat yang hadir pada malam hari ini. Ada Ustadz Ja'far, ada Ustadz Muzakir, ada Ustadz Khairul Anam, para ustadzat lain yang tidak bisa saya sebutkan nama-namanya. Alhamdulillah malam ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, merasakan nikmat iman, nikmat Islam. Kita masih bisa berbuat baik dengan melantunkan madah dan sholawat kepada kehadirat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat salam semoga tetap terhaturkan kepada beliau, junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ini adalah istiqomah yang diajarkan oleh guru-guru kita. Di antaranya yang sering dibaca oleh para guru-guru kita, para salafun sholih, para salafun sholihin, itu adalah pembacaan qasidah burdah, sholawat yang luar biasa, madah yang luar biasa. Madah itu pujian kepada baginda Rasul yang luar biasa. Jadi beliau menyusun nazam yang luar biasa, menyusun syair yang luar biasa yang kita bisa baca supaya kita bisa memuji baginda Rasul dengan sebaik-baik pujian. Walaupun tentu kata-kata yang kita puji, yang kita gunakan untuk memuji beliau, kata-kata yang kita gunakan untuk mengagungkan beliau itu sama sekali tidak mencakup dan mencukupi keagungan beliau. Tapi kita perlu mengistiqomahkan untuk selalu menyebut beliau dengan nada, dengan kata yang sebaik-baiknya. Makanya diantaranya adalah kalau nyebut baginda Rasul Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kita disarankan, dianjurkan oleh para salafun sholihin itu dengan taswid, menyebut Sayyidina. Nah, diantaranya begitu. Istiqomah kecil kayak begitu itu penting. Karena istiqomah itu yang menyebabkan kita nanti insya Allah akan menemui kebaikan yang juga luar biasa. Baginda Rasul itu pernah bersabda, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap manusia itu besok akan dibangkitkan di yaumul qiyamah sebagaimana ketika dia mati. Jadi beliau mengatakan yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Seseorang itu, seorang hamba itu akan dibangkitkan sebagaimana ketika dia mati. Hadis ini dijelaskan oleh Imam Al-Hafidh Al-Munawi dengan mengatakan yamutu kullu abdin ala ma'asha alaih wa yub'atsu ala dzalik. Menungso iku matine iku persis koyok dene ketika urip. Jadi yamutu kullu abdin ala ma'asha alaih. Manusia itu akan mati sebagaimana istiqomah yang ketika dia lakukan ketika dia masih hidup. Nek uripe koyok apa ya matine koyok ngono. Wa yub'atsu ala dzalik, dan besok dibangunkan seperti ketika mati. Jadi matine piye iku waro uripe. Nek uripe apik matine apik, dan besok dibangkitkan seperti ketika mati. Nek matine apik berarti dibangkitkan dengan cara yang baik. Saya menyampaikan juga salam dari orang tuanya almarhum Bintang kepada jenengan semua. Saya kemarin takziah itu mendapatkan pelajaran yang luar biasa yang tidak mungkin saya lupakan seumur hidup. Jadi ketika Bintang dimakamkan itu, orang tuanya saya tidak lihat menangis sama sekali. Saya tidak melihat orang tuanya bersedih sama sekali. Ketika saya ngantarkan orang tuanya nyampe rumah, beliau bercerita kepada saya. Dan cerita itu yang mungkin akan menjadi pelajaran yang besar, terutama untuk saya. Orang tuanya, ayahnya itu tidak menangis ketika dimakamkan anaknya. Ketika nyampe rumah dia bisa guyon dengan teman-temannya.
Tapi ketika bercerita tentang hari wafatnya Bintang itu, beliau bercerita yang bahkan saya tidak bisa tahan kalau seandainya saya mendengarkan itu. Beliau mengatakan, Pak, saya terima kasih karena Bintang mengakhiri hidupnya dengan 10 hari menjadi santri. Jadi Bintang ketika di pondok melakukan kebaikan-kebaikan yang tidak mungkin dilakukan ketika dia hidup dan di luar pesantren. Alhamdulillah Pak, Bintang niku matine pun ngerasakno 10 dino ten pondok. Dadose larene pun siap 10 dinten niku ngelapai kesaenan yang mungkin tidak dirasakan ketika di luar pondok. Dan ketika menceritakan itu baru beliau menangis. Dan beliau mengatakan, Bintang ketika berangkat ketika pondok niku sanjang kisah kula. Bilang ke saya sama ibunya, Pak, saya akan mondok. Pak, aku tak mondok. Aku nurut sampean, saiki aku mondok. Nek wis mari mondok aku lulus. Semua yang diajarkan di pondok itu tak gawone mule, tak biasane nduk omah. Dan Bintang dimatikan dengan niat itu. Maka coba jenengan iri dengan kejadian itu. Kalau Rasulullah dawuhnya yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alai, kalau manusia besok itu dibangkitkan sebagaimana dia mati. Coba jenengan merasakan bagaimana Bintang nanti ketika dihidupkan. Terus bagaimana perkataannya Imam Munawi? Ayyamutu kullu 'abdin 'ala ma 'asha 'alaihi wa yub'atsu 'ala dzalik. Bintang bilang ke ibunya, Bu, aku tak mondok, menenek wis lulus, apa sing diulang nduk pondok, sing dilakoni nduk pondok, tak gawe nang omah. Maka kita sangat boleh iri dengan kejadian itu. Dan Bintang meninggalnya ketika dia menuntut ilmu, menjadi mahasiswa dan menjadi santri di Ponpes. Padahal Rasulullah ngendikan, man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu thariqan ilal jannah. Siapa saja yang menapaki jalan keilmuan, kalau dia belajar, kalau dia ngajar, kemudian dia mati atas jalan itu, maka sahalallahu thariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan dia jalannya untuk menuju surga. Ketika cerita itu, baru ayahnya nangis di depan saya. Padahal ketika di makam beliau tidak nangis. Padahal ketika di rumah masih bisa guyon. Ketika menceritakan itu, beliau kemudian mengatakan, saya sangat bersyukur Bintang mati dalam keadaan begitu. Lah, kita sing sampean sing biasane gek koyok ngono, saya merasa sangat iri dengan kejadian itu. Bagaimana orang diwafatkan dalam kondisi yang terbaik, dengan niat yang terbaik. Makanya yang diingat ibunya yaitu kepengen mondok, menek kebiasaan untuk pondok digawa muli. Ternyata Allah berkehendak lain. Bahkan ketika dia sedang mencari ilmu, sedang menjalani kebaikan, sedang berusaha untuk menjadi orang baik, dipanggil dalam kondisi itu. Nah terus kita, akhir hidup kita, bagaimana? Ya durung ngerti. Masa sampean sing ketok apik ya durung ngerti. Ya belum pasti. Saya juga belum pasti. Maka istiqomahkanlah dalam kebaikan, sehingga Allah kemudian mematikan kita dalam istiqomah kebaikan. Nah, nek wis dimatikan dengan kebaikan, kita akan dibangkitkan dengan kebaikan. Maka untuk itu kita baca, karena ini belum tahlil ya, kita baca tahlil untuk Bintang, terutama untuk mahasiswa, untuk mahasantri. Ada beberapa mahasantri yang dulu sempat mondok tapi sekarang sudah dipanggil oleh
Allah Subhanahu wa taala, ada Vanesta, ada Hak, yang semuanya saya yakin orang-orang baik. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila jami ikhwani minal anbiya wal mursalin wa